Next kita ke petetan atau bakalan rayagung. Oh ya, ini juga nih sebelum ke pejantan atau bakalan rayagung, udah itu. Ini ada betina lepas sapi. Betina lepas sapi ya. Kemarin saya lupa nih, ada yang nanya betina lepas sapi di bawah 1 jutaan ada nih ya. Di bawah 1 jutaan ini di angka 850.000 per ekor ya. Asup ya tenan udang ya. Nah, ini ada bakalan Idul Adha, mesti di situ tenan. Bakalan Idul Adha ya. Usia 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan bobot sekitar mungkin 18 sampai 22 kg ya. Ini di angka sekitar 1850 per ekor. Ya, ada 20 ekor. Liorgil se-Jabodetabek kota minimal 10 ekor. Oke. Ini di angka sekitar 1.850.000 per ekor. Ya. Ada 20 ekor kurang lebih. Liorgil se-Jabodetabek kota ya. Ini sekarang bobot 18 sampai 22 kg. Kalau per bulan naik 2 kilo aja berarti kita naik 12 kiloan karena 6 bulan lagi ya. Tapi kalau pakannya bagus ini dengan genetik seperti ini, bakalan seperti ini, itu bisa naik sekitar 2 sampai 3 kilo per bulan. Oke. Jadi tergantung pakan dan perawatannya. Standar kandang juga mempengaruhi karena membuat nyaman si domba ya. Oke. Kalau dia nyaman berarti dia nyaman, otomatis nafsu makannya juga bertambah ya. Oke. Usahakan si dombanya di kandang jangan sampai stres ya. Jangan sampai stres. Nah, dirata-ratakan 2,5 kilo per bulan berarti dia bisa naik sekitar 12 kiloan ya. Kalau sekarang 18 sampai 22 kg berarti ntar antara 30 sampai 35 kg per ekor. Kalau di Idul Kurban di angka 100.000 per kilo jantan berarti udah bisa dijual di angka 3,5 juta per ekor. Oke, rata-rata ya. Mungkin gambarnya seperti itu. Next kita ke betina atau indukan. Nah, indukan nih, indukan ada indukan 2 sampai nih 2 kali beranak ya. Ini di angka 2 juta per ekor kalau ambil semua. Ini ada 6 ekor ya. Ada 6 ekor. Ini kalau ambil semua di 2 juta per ekor, kalau satuan di 1,9 sampai 2,5 juta ya. Ini ambil semua 6 ekor di 2 jutaan. Berarti 6 ekor di 12 juta ya. Kalau ditambah sama pejantan 1 ekor yang 6,5 berarti di 18,5 juta Anda udah bisa dapat paket breeding 7 ekor ya. 6 ekor betina, 1 ekor jantan. Yuk. Oke. Next ke betina yang yang kualitasnya naik ya. Nah, oke. Nah, ini indukannya kalau per ekor di angka 2,5 sampai 3,5 juta. Kalau diambil semua di angka sekitar 2850 per ekor. Oke. Atau bisa nego ya. 6 ekor 2850 per ekor nego. Oke. Ini oke si Jabodetabek kota kalau diambil semua. Oke. Nah, ini perbedaannya apa? Kita lihat dari petetnya. Kalau indukannya seperti ini ya. Indukannya seperti ini, anakannya pasti seperti ini. Ya, hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, kalau indukannya tadi yang di angka 2 juta ya. Tapi kalau misalkan indukannya ambil di angka 2,5 juta sampai 3,5 juta, cenderung anaknya akan seperti ini. Nah, anaknya akan seperti ini. Jadi induk juga menentukan ya, kenapa harganya beda gitu. Ya. Apa yang bisa membedakan?
hese atuh udah ngajelaskeun karena jadi kudu katingali gitunya. Jadi lamun jadi kalau kelihatan ke kanan, makanya kalau misalkan mau bertanya, mau menggali ilmu tentang domba, jangan hanya di media ya. Datang ke semua kandang ya, ke kandang-kandangnya. Ntar Anda bisa apa? Bisa dapat inspirasi ya. Pas begitu datang pun Anda, sebelum Anda bertanya, sebelum Anda komunikasi sama yang punya farm atau sama yang bertugas di sana ya, Anda sudah mendapatkan inspirasi dari segi kandang ya, atau dari segi perawatan. Tidak bertanya pun Anda sudah bisa melihat, dan itu bisa dipraktekkan mungkin di farm Anda ya. Nah, kita menggunakan pakan murni. Rumput pakan murni ya, jadi nggak usah khawatir bagi yang belum bisa bikin silase atau fermentasi ya. Jangan khawatir karena memang dombanya terbiasa dengan pakan murni. Pakan tambahan hanya ampas aja. Dan pejantan kita masih ready ya. Pejantan kita masih ready. Oh ya, ada yang bertanya, harga pejantan Kang di DP sekarang ntar diambil di Idul Adha. Ini harga sekarang ya, jadi bukan harga Idul Adha. Jadi misalkan kalau yang ini kan 6750 ya, yang hitam dibobot sekitar 70-75 kg ya. Kalau yang hitam ini, domba karet itu tidak terpatok dari satu sisi ya. Misalkan gede doang gitu, gede dia mahal, enggak, ada yang kecil bisa lebih mahal dari yang gede. Karena apa? Dari segi penampilan pun berpengaruh ya, mempengaruhi kalau domba Garut. Nah, ini pun saya tegaskan atau saya jelaskan, ini harga sekarang bukan harga Idul Adha ya. Harga Idul Adha itu cenderung naik karena apa? Kebutuhan meningkat ya. Kebutuhan meningkat dan barang sulit dicari. Oke, yang gede-gede seperti ini biasanya sulit ya. Pokoknya, nah ini ada sekitar 7580 bobotnya di angka 8,5 juta nego ya. Oke. Dan ini harga sekarang ya. Ini harga sekarang. Tuh, ini di kelas A di bobot 80 sampai 85 kg. Jatuhnya kelas A ya. Ini di 8,5-an. Oke. Dan ini ada di, nah ini pun ada di angka, aduh, jam-jamnya tidur emang jam sekarang mah. Ini di angka 6750 ya. Rangkanya di B, bobotnya masih di C ya. Karena ini belum begitu ngisi badannya. Oke. Dan ini ada yang 6,5 juta si kasep muda ya, usia sekitar 3 tahunan kurang lebih. Nah, bersih rapi di 6,5 juta, silakan. Oke. Mungkin video-videonya udah saya share di video sebelumnya. Yuk. Tadi ada yang nanya, ada petet super nggak Kang? Ada nih, petet super ya. Petet super. Ada 2 ekor sebenarnya. Yang satu udah lihat udah saya share ke shot ya. Oke, udah saya share ke shot. Ada 2 lagi di sini nih ya. Kenapa saya dikatakan super? Karena ini pun, nah, bobo deh. Ini anak si keramat ya, anak si keramat. Anak si keramat ya, anak si keramat usia 6 bulanan kurang lebih ya, 5 sampai 6 bulan. Ini bobotnya udah kurang lebih 25 sampai 30 kilo. Oke. 25 sampai 30 kilo, saya open price di angka 3 jutaan ya. Di 3 jutaan, monggo belang sapi ya, 3 jutaan. Tuh, mantep lah. Ya. Ini hasil kebun sendiri ya. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti ini, Kang, saya mah yang penting bisa dijual buat pejantan dan buat akikah, nggak apa-apa, bukan kelas kontes juga katanya gitu kan, bukan yang suka diadu juga. Sebenarnya kan domba Garut itu bukan domba adu ya. Domba Garut dan domba Garut kalau yang ngadunya itu tergantung dari sudut pandang ya. Kalau jenis domba adu yang membedakan itu sudut pandang ya, dan si pemiliknya. Kalau pemiliknya suka
terjun ke kontes, lebih ke koleksi, jadi domba koleksi ya. Mungkin ya dombanya juga berkualitas juga, ganteng, tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak suka ke lapang juga ya suka domba yang bagus ya, enak dilihat, enak dipandang. Nah itu berarti dikategorikan domba hias ya. Oke, seperti itu. Karena nah itulah yang membedakan. Karena kemarin ada yang bertanya seperti ini, Kang, kalau yang grade A di angka berapa? Saya bilang di angka 7,5 sampai 8,5 juta atau bisa lebih untuk harga sekarang ya. Kang, saya bukan buat kontes tapi buat akikah aja gitu, dijual akikah atau pejantan. Ya buat pemula udah dapat harga yang fantastis, kata dia bilang gitu kan. Saya bilang begini, kan yang ditanya yang istimewa. Kalau yang namanya udah di grade A berarti di angka 60 di angka 75 ke atas. Jangan ngaku pemula ya. Jadi saya malah berpikir negatif, ini pemula atau pemain lama gitu kan. Pengen dapat yang gede tapi dengan harga murah, yang nggak ada, repot ya. Dan itu pun saya rasa dengan di angka 6, di angka 7,5 di bobot 80 kg ke atas ya, 75 kg ke atas itu udah standarnya memang segitu ya kalau dirata-ratakan 100.000. Dan memang domba yang 85 kg ke atas itu, 80 kg ke atas itu dari satu kandang itu paling banyak juga ada 5 sampai 10 ekor. Itu jarang banyak ya. Makanya kenapa domba yang gede-gede seperti itu sulit didapat dan harganya lumayan, karena memang jarang ya para peternak pemula itu bisa menciptakan bobot seperti itu. Butuh waktu minimal 3 tahun ya, minimal 3 tahun dari ngawinin sampai jadi 85 kg itu minimal 3 tahun minimal ya. Itu bayangin dengan waktu seperti itu. Makanya kenapa dari segi bobot mahal ya, karena genetik memang sangat berpengaruh tapi tidak menentukan ya. Kalau genetiknya bagus, dari segi pakan dan perawatannya kurang, itu saya jamin 100% tidak akan jadi ya. Sekarang perawatan bagus, pakannya bagus, tapi genetiknya kurang, saya jamin juga tidak akan jadi. Jadi harus seimbang antara 3 faktor, perawatan, pakan, dan genetik ya. Itu 3 faktor ini harus seimbang. Oke. Jadi mohon maaf, di sini bukan berniat saya untuk menggurui, tapi ini untuk sharing aja ya. Bagi yang udah tahu, sharing juga di sini. Silahkan ditunggu komentarnya, kritik dan sarannya. Bagi para pemula, jangan pernah menyerah ya, atau jangan pernah berhenti belajar. Oke. Terus kalau ingin mulai beternak, jangan hanya belajar di media sosial, oke, tapi harus mau bersilaturahmi ke kandang-kandang yang udah lama. Jangan datengin kandang yang udah sukses doang, kandang yang termasuk gagal ya. Kenapa dia bisa gagal ya, dari mana? Jadi itu buat antisipasi kita ke depannya. Oke, terima kasih. Maju terus peternak Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mampir juga ke Instagram Bibilintik Farm, TikTok Bibilintik Farm, Facebook Bibilintik New. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.